tentunya kita semua yang ada di room ini punya teman, bukan? Baik teman dekat atau teman yang jauh atau teman hati misalnya. Kita punya teman dalam karena kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita sangat-sangat membutuhkan seorang teman untuk kelancaran kehidupan kita atau aktivitas kita. Nah, dalam Islam sendiri, berteman itu ternyata diatur juga, teman-teman. Ada adabnya yang mengatur bagaimana agar kita bisa memilih atau menentukan teman yang baik, yang tepat untuk kita secara Islam tentunya gitu ya. Dan ini tentunya sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sahabat-sahabat kita terdahulu. Kegiatan kita nanti sampai jam berapa ya Bu Yuni? Bu Dinta? Oh, maaf. Iya. Yang sudah dijadwal jam 8 sampai jam 9 sesuai dengan hari. Tapi kalau nanti tapi sedikit-sedikit. Kemudian kalau saya ini kurang respon. Sampai jam 9 kita bagaimana kalau misalnya kita bikin kesepakatan dulu teman-teman. Ini saya mau bikin forumnya agak berbeda, pola diskusinya kita malam hari ini. Bagaimana kalau per topik kita bahas? Jadi per topik misalnya saya membahas ada berteman, satu misalnya berteman karena Allah gitu ya. Nanti saya minta teman-teman untuk menanggapi. Bagaimana menurut teman-teman? Begitu teman-teman, atau materinya langsung saja sampai selesai, kemudian nanti saya buka sesi tanya jawab. Kalau sampai selesai, kemungkinan saya pemaparannya bisa 15 sampai 20 menit kemungkinan. Gitu. Bagaimana? Ada 2 opsi. Teman-teman. Ada yang mau open mic? Model diskusi kita malam hari ini. Mungkin karena teman-teman sambil pada aktivitas, maka monggo silakan dipaparkan sampai selesai saja. Nanti bisa dilanjut dengan sesi sharing. Oke, baik. Saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini adab berteman dalam Islam, yaitu ada beberapa tentunya. Ya, di antaranya yang pertama itu berteman karena Allah. Jadi dalam menjalin pertemanan itu kita harus benar-benar lillahi ta'ala karena Allah, tanpa melihat dia itu siapa, begitu ya, latar belakangnya bagaimana. Sudah kita niatnya berteman, menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan, memang lillahi ta'ala. Betul. Disebut Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, hendaknya dia mencintai seseorang kecuali karena Allah, gitu ya. Hadis riwayat Ahmad. Dari sini kita mencintai, menyayangi ataupun berteman itu harus benar-benar lillahi ta'ala karena Allah, tanpa mengharapkan apapun. Kalau misalnya kita mendapatkan kebaikan dari teman kita, itu berarti bonus
Allah berikan gitu. Karena kita sudah ikhlas, sudah tulus berteman dengan dia. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari situ, itu adalah bonus. Dan semoga dari niat kita yang tulus, yang ikhlas itu tadi kita mendapatkan pahala. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua yaitu memilih teman yang baik. Bagaimana di sini dijelaskan bahwasanya kita harus memilih teman yang baik. Teman yang baik itu yang seperti apa? Teman yang baik itu kalau di dalam Islam yaitu yang mempunyai ilmu yang paling utama itu yaitu ilmu agama. Teman yang mempunyai ilmu agama, kemudian ilmu pengetahuan yang cukup, yang dari ilmu itulah nantinya kita bisa mengambil pelajaran atau pembelajaran. Kemudian latar belakangnya. Jadi kita melihat latar belakang teman kita itu seperti apa. Apakah dari dia dari lingkungan yang bagaimana. Kalau dia lingkungannya kurang baik misalnya, ya untuk menjaga diri kita itu sebaiknya bukan dihindari ya, tapi sedikit dijauhi apabila dia memang tidak baik untuk kita dan juga dapat memberikan dampak yang kurang baik. Jadi ada memang teman itu kesannya tuh baik buat kita, tapi ternyata setelah seiring berjalannya waktu, itu dia memberikan dampak yang kurang baik. Contohnya misalnya kayak dia selalu minta tolong sama kita, tapi ketika kita butuh bantuan dia nggak mau menolong. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pilihlah teman yang pandai dalam menjaga kerukunan atau ukhuwah gitu ya. Jadi selain teman kita juga harus bisa menjaga kerukunan. Kita dan teman kita itu juga harus sama, harus balance gitu teman-teman. Jadi kita harus menjaga kerukunan dengan cara seperti apa? Yaitu kita tidak boleh mengganggu ataupun menjahili teman kita, ataupun kalau berkomunikasi juga kita harus yang baik gitu ya. Dalam berbicara harus memilih kata-kata yang baik dan berkomunikasilah dengan tutur kata yang lembut, yang sopan, sekiranya itu tidak menyinggung perasaan teman kita gitu ya. Jadi kita harus berkomunikasi dengan tutur kata yang lembut, yang sopan, dan cari kita penuh kasih sayang. Di sini ada hadis mukmin yang paling sempurna yaitu mukmin yang paling sempurna imannya. Mukmin yang paling sempurna imannya
adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Daud. Jadi mukmin yang paling sempurna yaitu mukmin yang paling sempurna imannya yaitu mukmin yang paling baik akhlaknya. Kita semua tahu bahwasanya di sini Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW kita hendaknya meniru anak beliau, berakhlakul karimah seperti beliau. Mungkin yang selanjutnya yaitu kita menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Jadi banyak menunjukkan rasa gembira ketika bertemu dimaksud adalah misalnya kita lagi berkonflik sama satu orang gitu. Nah terus kita ketemu sama orang tersebut kesempatan yang lain. Ya, kita harus tunjukkan senyum kita, rasa bahagia kita gitu. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan pahala dari situ teman-teman, insya Allah. Karena kan kita menyenangkan orang lain, kita memberi senyum pada orang lain, dan senyum itu jadi kita harus menunjukkan sebisa mungkin kita tunjukkan rasa gembira ketika bertemu, kita hilangkan rasa kesal mungkin dari konflik. Yang selanjutnya yaitu di sini ada 3S teman-teman. Senyum, sapa, salam. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan seorang yang kita kenal, cobalah kita membangun keakraban, menunjukkan keramahan dengan senyum, sapa, salam. Kalau kita tunanetra gitu kan, kalau senyum kan gak kelihatan gitu ya, tidak terlihat bahasa, tidak terlihat. Jadi langsung sapa, assalamualaikum, gitu. Salam. Jadi tanya kabarnya, bagaimana kabar hari ini, berjabat tangan untuk menggantikan senyum kita yang tidak nampak tadi, kita gantikan dengan berjabat tangan. Ya bisa mengajak berjabat tangan gitu. Karena kalau tunanetra itu kan sentuh, sapa, salam, begitu ya teman-teman ya. Kalau teman awas itu kan senyum, sapa, salam, kalau kita sentuh, sapa, salam. Tapi sentuhnya dengan catatan sentuh yang positif ya teman-teman ya. Jadi kita bisa berjabat tangan dan mengucapkan salam, bisa bertanya kabar, gimana, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sekiranya itu bisa membuat orang itu tertarik untuk ngobrol dengan kita, atau berbincang-bincang, atau menjalin silaturahmi. Yang selanjutnya yaitu berlapang dada dan ramah ketika ada perselisihan. Jadi jika terjadi perselisihan di antara kita dan teman kita, kita harus mudah memaafkan. Karena itu akan membuat pertemanan semakin erat dan juga bisa meminimalisir konflik yang terjadi di antara kita dan teman kita. Dan itu juga akan membuat hubungan persaudaraan itu semakin kuat. Cuman memang seiring bertambahnya usia gitu ya,
konflik itu kan bermacam-macam. Ada konflik yang ringan, ada konflik yang berat, tapi ya memang disesuaikan dengan konfliknya. Cuman pada intinya kita sebisa mungkin harus ikhlas dan siap untuk memaafkan teman kita jika berkonflik, juga memaafkan diri kita sendiri, karena tidak menutup kemungkinan dari konflik tersebut ya kita juga yang bersalah. Tidak perlu tidak setiap konflik itu teman kita yang bersalah, tapi ada juga kemungkinan kita yang bersalah. Jadi kita harus pertama memaafkan diri kita sendiri dulu, kemudian memaafkan teman kita, seperti itu, agar bisa tercipta kehangatan atau keakraban kembali. Berlapang dada. Oke, yang poin terakhir yaitu tidak memotong pembicaraan teman. Jadi ketika misalnya lagi diskusi atau lagi ngobrol atau teman lagi cerita gitu ya, hendaknya kita tidak memotong pembicaraan teman kita, karena itu terkesan tidak menghormati gitu ya. Apalagi kalau yang berbicara itu adalah orang yang lebih tua gitu ya. Kalau kita punya alasan yang jelas, misalnya memang ada yang kurang tepat, itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya hal tersebut dihindari, karena kesannya tidak baik dan kesan tadi kita seperti tidak menghormati dan menghargai teman kita ketika sedang menyampaikan pembicaraan. Karena saya sendiri juga termasuk orang yang agak kurang suka ketika lagi berbicara terus disela gitu. Saya termasuk orang yang kurang suka. Kenapa? Karena jujur aja saya tuh pelupa, teman-teman. Jadi ketika saya disela, saya lupa gitu. Nanti lanjutannya apa ya? Tadi sampai mana ya gitu. Nah, menghindari hal seperti itu. Di sini ada hadis. Rasulullah bersabda, jika engkau berkata, diamlah kepada orang-orang ketika mereka sedang berbicara, sungguh engkau mencela dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Sama halnya ketika kita menyela atau mengatakan diam kepada orang yang sedang berbicara, itu sama halnya kita mencela diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Mungkin materi saya bawakan sampai di sini dulu. Ada teman-teman yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang mau diulang, mungkin poin yang mana yang mau diulang, boleh teman-teman. Karena kita di sini sama-sama belajar dan saya juga tidak mengajari, tapi saya hanya untuk teman-teman yang sudah tahu, mungkin ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk saya dan juga teman-teman juga gitu. Mungkin ada yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit kendala dalam penyampaian materi, karena saya juga sambil membaca, teman-teman. Oke, sesi diskusi saya, teman-teman, Ibu ada yang ingin menanggapi atau bersharing, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait materi yang sudah disampaikan tadi, bagaimana ada berteman menurut Islam, atau mungkin ada tambahan pengetahuan yang bisa kita pelajari bersama untuk selanjutnya nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa kita laksanakan ya untuk menjaga hubungan teman kita untuk lebih baik lagi.
Silakan untuk sementara ini Mas Ervika Dias ya. Nama kata monggo silakan dimulai. Kalau ingin ada sampaikan, oh ya, pertanyaan ini mungkin biar semua kebagian waktunya, karena memang waktunya sangat terbatas, maka saya setiap penanya akan saya batasi 1 kali sanggah ya. Nanti kalau kurang jelas bisa mungkin diskusi lanjutan gitu ya. Mungkin Mas Arvika bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. Nah, ini saya izin bertanya untuk Widya. Nah, kebetulan waktu itu kan saya punya teman, ya teman sekolah. Kebetulan tuh teman saya tuh dulu orangnya pendiam. Nah, itu kadang dia tuh sering apa ya kayak menyendiri tapi tidak pernah bersosialisasi dengan teman, ngobrol mau apa itu kalau ada perlu itu tidak pernah eh, bertanya atau apa. Nah itu cara menanggapi teman seperti itu di mana dulu sempat saya ajak ngobrol tapi nggak lama sih cuman sebentar. Nah itu dia pergi. Nah seperti itu kalau cara eh, menanggapi teman-teman yang itu gimana? oke. Terima kasih. Kalau jawab ya. Ya, baik. Langsung saya jawab ya, Mas Ervika. Jadi begini. Ya, silakan. Ya, jadi begini. Kalau saya di posisi Mas Ervika, ya sudah saya apa ya, abaikan saja gitu kepribadiannya dia. Itu mungkin itu bagian dari kepribadian ya. Jadi kita tidak bisa apa ya, tidak bisa merubahnya. Hanya dia yang bisa merubah itu. Yang penting kita sudah menyapa, kita sudah membangun komunikasi, kita menjaga keakraban, menjaga keramahan, itu bagi saya sudah cukup. Jadi tetaplah menyapa, tetaplah menjaga keramahan, dan juga jangan ragu untuk apa ya, menyapa duluan begitu. Kalaupun dia jawabannya sekedarnya nggak apa-apa. Seperti itu, Mas Rifika. Bagaimana Mas Rifika diterima? Ya, Mas Rifika. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya yang sudah Reshen ada Mas Zainuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zainuri dari Barat. Di sini saya bertanya cara yang paling enak gitu untuk mengenal teman baru supaya dia juga yang juga kehadiran kita itu sudut pandang sesama. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Zainuri. Ya, jadi kita bisa memulai untuk ucap salam terlebih dahulu. Ucap salam, kemudian apa namanya, tanyakan sabar, tanyakan dulu. Kalau teman baru ya kan misalnya tanya nama, tanya dia dari mana, seperti itu. Yang penting salam, kemudian tunjukkan keramahan kita sebagai umat muslim dan bertutur kata yang baik, lembut, dan tentunya apa, kita harus menunjukkan jiwa kasih sayang antar sesama muslim. Itu mungkin dari saya, Mas.
Bagaimana saya Auri? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya ini masih belum ada yang resen, tapi nggak apa-apa. Silakan kalau mau ada yang disampaikan, silakan langsung open mic. Masih ada lagi, masih ada waktu. Sekitar 28 menit lagi ya. Oke, kalau belum ada, saya mau menambahkan dari jawaban itu pertanyaan Mas Enggeli tadi. Jadi selain itu juga kita harus kita sebisa mungkin menunjukkan rasa senang, rasa gembira kita ketika kita bertemu dengan teman baru gitu ya. Karena rasa senang, rasa gembira itu bisa menambah energi atau menambah energi positif dari kita, dan itu bisa ditularkan kepada teman kita. Jadi teman kita juga akan merasa senang ketika bertemu dengan kita gitu. Kesan pertama itu harus gembira, seperti itu. Itu mungkin sedikit saja tambahannya. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya ini mungkin ada sebagai taman pengetahuan untuk teman-teman, dan saya bertanya ya ke Mbak Widya. Jika tidak menutup kemungkinan dalam menjalin pertemanan itu terdapat konflik sosial yang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau menurut Mbak Widya mungkin ada beberapa tips yang harus disampaikan, atau ada beberapa tips mungkin ada pengalaman ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita menghadapi konflik dengan teman, itu apa saja atau tips untuk kita kembali menjalin komunikasi yang baik dengan teman yang tadinya ada konflik dengan kita. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Monggo. Baik, kalau mengacu dari materi hari ini, yang pertama kita bisa ramah, bisa menunjukkan sikap yang tetap berupaya untuk bersikap ramah dan berlapang dada. Kita terima dulu konflik-konflik yang kemarin sudah kita lupakan gitu ya. Kita hempaskan jauh-jauh, sudah yang kemarin gitu. Hari ini adalah hari ini. Hari kemarin itu miliknya masa lalu, hari ini milik masa depan gitu ya. Mungkin gitu slogannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tetap bersikap untuk maksudnya menunjukkan sikap menghargai dan menghormati dia gitu sebagai teman kita. Mungkin bentuknya dalam kita bisa, kalau menghargai ataupun menghormati itu ya mungkin awalnya kita bisa buka komunikasi terlebih dahulu. Ketika dia lagi ngobrol, kita menjadi pendengar yang baik, fokus gitu ya, fokus mendengarkan dia. Sekarang musimnya udah zamannya gadget, kadang-kadang banyak loh teman-teman yang ngobrol tapi sambil main HP gitu. Nah, itu kesannya kan tidak menghormati atau menghargai lawan bicara kita. Jadi karena kita habis berkonflik, coba fokus dengan dia ketika lagi ngobrol. Terus bangun quality time, misalnya kayak jalan bareng atau menciptakan momen indah berdua, seperti itu. Kalau saya biasanya begitu, kalau misalnya berkonflik, pingin membangun silaturahmi lagi, komunikasi lagi, bangun quality time, ciptakan momen berdua untuk ngobrol, untuk bersenang-senang. Misalnya teman kita misalnya suka makan di luar, ya udah kita
kita ajak dia makan di luar gitu bareng seperti itu nggak apa-apa gitu, untuk mencairkan suasana. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu memaafkan. Jadi kita maafkan, pertama maafkan diri kita sendiri dulu, lupakan permasalahan yang kemarin, kemudian baru kita maafkan teman kita. Mungkin waktu berkonflik ada kata-katanya yang membuat kita sakit hati, ada sikapnya yang membuat kita merasa kurang nyaman, itu kita maafkan dulu. Kemudian setelah itu barulah yang terakhir kita bangun kembali. Kita coba mengingat kembali gitu ya, misalnya hal-hal apa yang kita suka kita lakukan bersama, seperti itu. Memang quality time ini harusnya dilakukan 2 kali gitu ya. Kenapa? Karena untuk untuk sekedar, karena quality time yang pertama itu kan kita kan ngebangun keakraban setelah konflik. Kalau quality time yang kedua ini kita bisa menjalin, ibaratnya pintunya itu udah kebuka gitu. Quality time yang pertama itu kita buka pintu, yang kedua kita sudah bisa masuk ke rumah itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kita bisa untuk kedepannya harapannya dengan beberapa tips itu kita bisa menjalin komunikasi lagi dan keakrabannya akan lebih erat lagi, seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Nah, kalau ada yang mau menambahkan atau mungkin kurang sepakat, nggak apa-apa, teman-teman bisa open mic. Ya, untuk dia, maaf sebelumnya ya. Iya, Mbak Dia, silakan. Ya, apa nambah soal sedikit di jalan-jalan luar bareng-bareng teman-teman. Syukur temennya itu yang klik hata syukur di untuk pengungkapan hati. Nah, itu Ya, Bapak. Aku diskusi sama suatu sangat menarik jawaban apa kita selesaikan masalah itu tadi ya, sambil nanti kalau bisa ditakdir barangkali hasilnya gitu ya berarti. Iya, terima kasih Mbak Dian. Iya. Berarti cara kita sama nih Mbak Dian ya. Sama. Saya sepakat ya dengan Mbak Dian. Traktiran itu dengan banyak kontak. Selanjutnya ada baik kita buat bisa aktif. Silakan. Dari Masih ada lagi kah? Ya, atau sedikit tambahan dari saya mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Ervika tadi sampaikan ya, kadang-kadang itu dalam pertemuan itu, dalam membangun komunikasi kita perlu perhatikan hal yang penting, yaitu adalah memilih topik yang tepat dengan lawan bicara kita. Itu ya sedikit tambahan dari saya. Artinya kita lihat dulu latar belakang orang yang kita ajak ngobrol itu apa gitu, dia sebagai apa, terus dia siapa, terus mungkin dia berasal dari keluarga yang seperti apa gitu. Misalkan kita membangun komunikasi dengan pelajar, ya mungkin kita ngobrolnya terkait pembelajaran.
terkait hal-hal yang tidak terlalu berat, maksudnya hal yang ringan yang sekiranya itu tidak membuat dia itu malah menjadi down. Misalnya dia masih sekolah, diajak bercerita tentang bangku kuliah. Kecuali memang dia menoleh untuk membangun diskusi itu, jadi nyambung. Terus misalnya kita profesinya sebagai masur misalnya. Nah, terus kita mengajak lawan bicara yang sesama masur. Memang maksud saya lawan bicara kita itu seorang masur. Kita misalkan sebagai pengajar atau mahasiswa. Nah, hendaknya kita menyesuaikan topik pembicaraan yang kita pilih itu sesuai dengan lawan bicara kita dulu. Kalau kita memulai untuk membangun komunikasi, jangan sampai kita menceritakan tentang diri kita. Ini loh aku ini ya, di sana muridku seperti ini, tapi yang diajak bicara itu masuk, jadi kan dia nggak nyambung, malah untuk berkomunikasi itu malah dia merasa nggak nyaman. Jadi mungkin untuk membangun komunikasi itu kita perlu memilih topik yang sesuai dengan lawan bicara kita gitu. Itu satu masukan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya mungkin ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman, tanya ataupun memberikan saran atau masukan. Silakan, atau mungkin tambahan dari Mbak Widya. Monggo silakan. Atau mungkin kembali lagi saya sembari berdiskusi, mungkin ada yang ingin saya tanyakan sedikit ya. Nah, kalau menurut Mbak Widya sendiri nih, tips teman itu kan berbagai karakter. Misalnya tadi kalau misalnya ada teman yang pendiam, seperti tadi yang sudah ditanyakan Mas Elvika tadi. Nah, ada sebaliknya teman yang sangat ramai, gitu, sangat ramah gitu ya. Nah, itu menanggapi teman yang seperti itu kadang malah menanyakan hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Misalkan hal-hal yang privasi, kalaupun kita itu masih pertama kenal, nah itu sebaiknya juga tidak usah ditanyakan. Misalkan kita pertama kenal, terus tanya, sudah punya pacar apa belum? Nah itu selain hal yang sangat privasi, misalkan tanya gajinya berapa, nah seperti itu. Nah, maka hal seperti itu sebaiknya dihindari ya, karena itu masalah privasi. Ya, saya tadi kok moro-moro ke sini ya. Sebetulnya ada hal yang ditanyakan, ada hal yang ingin saya tanyakan. Menurut Mbak Widya sendiri, bagaimana cara membangun komunikasi dengan teman yang baru? Nah, artinya untuk mengenali dia karakternya seperti apa, untuk membangun pertemanan selanjutnya. Nah, itu apa yang perlu kita siapkan untuk memulai membangun sebuah pertemanan itu, atau kita sih baru kenal pertama gitu. Mungkin ada Oke, karena melihat waktu kita masih lumayan panjang, sebelum saya jawab, mungkin saya ingin mendengar jawaban dari teman-teman dulu. Siapa yang berkenan untuk menjawab? Karena kan setiap orang itu pasti punya cara yang berbeda-beda ya untuk membangun pertemanan dengan orang baru. Ini menarik. Jadi cara yang berbeda-beda ini siapa tahu bisa diterapkan. Mungkin siapa yang ingin menjawab? Sebelum saya jawab, karena menurut saya pertanyaan ini sangat penting untuk kita ketika mau memasuki sekolah baru atau tempat-tempat baru. Nah, mungkin yang dari SMP menuju ke SMA, atau dari SMA menuju perguruan tinggi, atau malah
di perguruan tinggi, teman-teman memulai untuk ngekos ya, harus jauh dari orang tua dan pastinya bertemu dengan komunitas teman-teman yang baru, komunitas yang baru. Nah, monggo silakan. Mari kita diskusikan topik ini. Ya, mohon maaf, saya izin menjawab ya, boleh? Oke, silakan. Halo, ini saya Erwika tadi. Saya mau Oke. bantu menjawab tadi yang apa, Mbak siapa tadi yang nanya tentang apa tadi, kalau ditanya sudah punya pacar apa belum. Nah, itu saya membantu menjawab ya. Oh, itu tadi bukan pertanyaan Mas. Itu tadi adalah pernyataan yang tidak seharusnya kita tanyakan ketika kita itu apa ya? Kita itu baru mengenal orang gitu atau maksudnya dia itu hanya teman biasa gitu. Kecuali kalau dia memang sudah bersahabat dengan kita, dia sudah akrab dengan kita, mungkin kita saling sharing tidak apa-apa gitu. Maksud saya ada hal-hal yang tidak sepantasnya kita tanyakan gitu, hal-hal privasi yang takutnya itu malah membuat orang lain merasa nggak nyaman dengan kita gitu. Itu tadi bukan pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah eh, bagaimana tips untuk memulai apa ya, mengenal teman baru. Nah, kira-kira ada nggak tips apa ya, misalnya untuk memulai komunikasi dengan orang-orang baru itu kira-kira tips apa sih yang bisa kita lakukan? Itu pertanyaannya yang sekarang. Yang tadi itu tambahan. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya memang mungkin masing-masing teman itu juga punya eh, cara yang berbeda, apalagi pengalaman ya. Kalau saya pribadi itu kalau punya teman baru dia awalnya saya mengucapkan salam dulu, setelah itu saya memperkenalkan diri sama teman baru. Nah, kalau masalah ngobrol mungkin awal-awalnya mungkin masih malu-malu ya, masih malu-malu baru baru mengenal ibaratnya, kalau kita sharing ini kan kita kan belajar mengenal dari ini ya apa, dari suara pertama kalinya, dari suara. Kalau orang awas itu kan, kalau secara pertemuan kan dia tatap muka kan berarti orangnya ini ya, itu kan. Kalau saya pribadi itu awal-awalnya tuh ini apa, bicaranya ya seadanya aja, misalkan eh, namanya siapa itu. Nah, terus kamu dari mana ini, oh seperti itu ya. Ya kalau saya pribadi cuma nanya seadanya aja. Kalau kalau dia sudah mulai ini ya, sudah mulai terasa nyaman ya, pasti teman baru itu pasti akan mau apa, berkomunikasi lagi. Itu saja saya alami ketika kalau ada teman baru. Tapi ya tergantung ya, tergantung teman barunya. Kalau teman barunya tuh menilai menilai barangnya kayak menilai saya, atau kalau saya bicaranya baik ya tidak tidak apa ya, tidak nanya hal yang aneh-aneh maupun kata-kata yang istilahnya yang sifatnya yang tidak diinginkan ya. Ya pasti teman baru itu pasti akan merasa, oh orang ini kelihatannya baik, oh orang ini ngomongnya lemah lembut misalkan seperti itu. Nah itu pasti teman-teman yang baru itu mungkin ikut merasakan itu. Itu yang saya eh, alami. Nah, itu saja yang saya sedikit memberikan tip ya, untuk teman yang lain mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ervika. Monggo yang lain silakan atau langsung Mbak Widya yang mau Ya, menyampaikan. Bapak. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan silakan. Ada 5 menit. Oke, langsung saja jawab saja kalau begitu. Terima kasih Mas Ervika sudah membantu. Mohon maaf, masalahnya saya. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar lagi kan masih ada closing statement ya. Langsung saya jawab aja. Jadi kalau
tips dari saya yang pertama yaitu kita pembuka diri terlebih dahulu. Sampaikan salam, kemudian bangun komunikasi lebih awal nggak apa-apa dengan memberikan pertanyaan seperti karena baru kenal ya, jadi tanya nama, kemudian asalnya dari mana, seperti itu. Yang dasar-dasar saja gitu. Asalnya dari mana, seperti itu. Mungkin yang lain-lainnya nanti bisa mengalir setelah itu. Kemudian yang selanjutnya kita membuka diri. Jadi kita menyampaikan misalnya asal saya dari sini, nama saya siapa, kemudian misalnya ketemunya di sekolah gitu ya, cerita nggak apa saya sekolah di sini itu karena apa, misalnya kalau kamu karena apa, kenapa memilih sekolah ini, seperti itu, hal seperti itu. Jadi kita bisa membuka diri dari topik-topik yang sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Kemudian yang terakhir kalau dari saya yaitu kita fokus ketika lagi ngobrol sama dia, fokus dan dengarkan, menjadi pendengar yang baik dan mengingat gitu. Kita ingat namanya siapa, suaranya seperti apa, karena saya pernah ada kasus gitu ya, baru ketemu sama teman baru, kita udah ngobrol lebih dari 3 minggu, kita ngobrol, kita sering jalan bareng, tapi yang terjadi adalah ternyata dia tidak mengingat nama saya gitu. Itu kan lucu gitu ya, agak menyebalkan juga bagi saya gitu. Dia tidak mengingat nama saya padahal kita sering ngobrol gitu ya. Jadi diingat namanya, suaranya seperti apa, begitu ya. Dan kemudian munculkan rasa happy, rasa bahagia. Itu kalau dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Karena memang circle pertemanan saya itu kurang luas sebetulnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, dari sini mungkin saya bisa mendapatkan hal-hal baru sehingga nanti bisa menambahkan daftar circle pertemanan saya gitu ya, biar nggak muter-muter di sini-sini aja gitu. Ya, terima kasih karena waktunya juga sudah kurang 5 menit. Mau mungkin Mbak Widya ada yang ingin disampaikan sebelum kegiatan ini kita tutup. Oke, baik. Mungkin closing statement dari saya yaitu